Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya seputar IT. Kali ini kita akan melanjutkan series Laravel kita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari series Laravel, yaitu mengenai views ya. Bagaimana cara menampilkan views di Laravel ini. Tentunya nanti view-nya ini kita tampilkan melalui controller seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Di sini langsung saja kita buka dokumentasi Laravel, ada di laravel.com. Selanjutnya kita masuk ke menu documentation. Nah, sudah di sini kita tinggal search saja, di sini namanya views. Oke. Nah, di Laravel sendiri untuk views-nya di situ kita bisa menggunakan React ya, front end React atau Vue.js. Nah, cuman untuk series belajar bareng Laravel kita ini, kita akan menggunakan blade-nya punya Laravel saja gitu. Jadi kita nggak pakai React ataupun Vue.js, kita hanya akan menggunakan blade punya si Laravel seperti itu. Nah, untuk views-nya sendiri kurang lebih sama ya cara penggunaannya. Kita pakai HTML, body seperti ini kurang lebih contohnya. Nah, kita nggak pakai ini, kita pakai yang ini nested views directories. Nah, nested views directories ini semua file view-nya atau semua file blade Laravel itu kita simpan di folder resource views. Nah, di sini langsung kita coba aja ya ke program kita sebelumnya. Kita buka kembali. Nah, di sini di program kita sebelumnya kita sudah belajar mengenai controller, dimana kita menampilkan sebuah return text ya berupa belajar controller. Nah, kali ini kita akan mengganti ya return text ini menggunakan view gitu. Jadi kita nggak langsung return katanya, return textnya, tapi kita return view-nya. Jadi apa yang ada di view nanti, apa yang ada di HTML-nya itu yang bakal ditampilin. Nah, pertama kita perlu membuat view-nya ya atau file HTML-nya sendiri. Tadi kalau kita cek dokumentasi Laravel itu file blade-nya atau file view-nya itu ada di folder resource, lalu di dalam folder views. Nah, jadi semua file blade-nya atau file view-nya atau file HTML-nya kita simpan di dalam folder views ini. Nah, karena kita menggunakan blade Laravel, jadi untuk penamaan nama filenya di sini itu harus ada nama file lalu titik blade ya, ini karena kita menggunakan blade lalu titik php. Nah, langsung saja kita coba. Di sini kita bisa klik, lalu misalnya di sini kita buat aja nama filenya index.blade ya, karena kita menggunakan blade Laravel lalu titik php. Oke, seperti ini. Nah, karena sudah seperti ini kita akan langsung coba tampilin aja ya. Kita copy aja dari sini tadi. Oke, ini kita copy saja. Lalu kita balik lagi ke sini, lalu saya paste. Nah, di sini ini saya hapus. Kita ganti teksnya menjadi belajar view, menampilkan view di Laravel seperti ini. Oke, kita save. Nah, kita coba cek ya ke websitenya. Kita buka kembali. Nah, di sini saya refresh, ini hasil sebelumnya. Saya refresh. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, di sini tidak ada perubahan ya, setelah kita refresh dia tidak ada perubahan, masih belajar controller. Ini kenapa? Karena di controllernya kalau misalnya kita cek ya, di controller itu kita masih langsung mereturn ke teks yang namanya belajar controller. Nah, bagaimana caranya kita mereturn view yang udah kita buat tadi, file HTML yang kita buat tadi? Nah, caranya kita coba cek ya di dokumentasinya. Kita ke bagian sini. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal return aja, lalu di sini diikuti dengan view ya, karena kita mau mereturn view-nya, lalu diikuti dengan nama filenya. Oke.
Ini opsional aja. Kalau misalnya ada yang data yang dikirim ke file HTML, nah bisa kita lakukan seperti ini. Nah, langsung kita ganti aja di controller. Nah, sini ini kita hapus dulu ya. Jadi return ya view tadi di sini. Lalu di sini nama filenya. Tadi kita buat index. Nah, jadi seperti ini. Lalu titik koma. Nah, caranya seperti ini aja. Jadi kita return, diikutin view, lalu buka kurung tutup kurung, lalu nama filenya. Kalau misalnya file HTML ini ada di dalam folder lagi ya, kita tinggal masukkan aja nama foldernya di sini apa gitu. Nama foldernya titik nama filenya. Kalau misalnya ada folder lagi di luarnya, baru nama folder, baru nama file ya, tinggal kita buat aja nama folder lagi, baru titik folder, titik nama filenya, seperti itu. Nah, karena index hanya ada di file views ya, jadi kita cukup memanggilnya dengan index seperti ini. Oke, ini kita save, lalu kita coba cek hasilnya, kita refresh. Nah, sini udah berhasil menampilkan view yang kita buat. Jadi udah sesuai dengan file HTML yang kita buat tadi ya, belajar menampilkan view di Laravel. Nah, bagaimana kalau misalnya teks belajar menampilkan view di Laravel ini kita kirim dari controller? Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita punya variabel ya, namanya teks yang isinya, oke, ini saya copy aja. Oke, saya copy, lalu saya balik, ini saya paste. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya satu variabel yang isinya belajar menampilkan view. Nah, ini yang kita tampilkan ya berdasarkan variabel teks yang ada di controller. Nah, cara kirim variabel ini bagaimana? Caranya gampang, kita tinggal tambahin aja di sini ya. Kita bisa menggunakan compact seperti ini. Lalu buka kurung tutup kurung, di sini kita masukkan nama variabelnya teks seperti ini. Nah, lalu di file blade-nya bagaimana? Nah, di sini ini bisa kita hapus. Nah, lalu kita tinggal menggunakan kurung siku 2 kali seperti ini, lalu kita panggil nama variabelnya tadi yang kita kirim, namanya teks. Nah, seperti ini. Kurung siku 2 kali ini itu sama aja dengan PHP echo, seperti ini, sama saja dengan PHP echo. Nah, kayak gini, ini sama saja seperti ini. Nah, ini artinya sama saja. Jadi buka kurung 2 kali, kurung kurawal ya, buka kurung kurawal 2 kali sama aja dengan PHP echo. Oke. Nah, ini sudah, kita tinggal cek balik ke website kita refresh. Nah, sama aja hasilnya. Atau kita coba cek, kita coba ganti belajar mengirim data dari controller dan menampilkannya ya di view di Laravel. Coba refresh. Nah, sudah berhasil. Jadi seperti itu. Atau sebenarnya ada satu cara lagi ya, itu kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita bisa pakai kurung siku di sini, nama variabelnya yang nanti bakal kita gunakan di blade nya Laravel, lalu kita koma dengan nama variabel yang dikirimkan di sini. Ini kalau tidak salah seperti ini juga bisa. Kita cek. Oke, sorry. Nah, kita cek. Kita tunggu dulu. Oke, undefined variable text. Oh, sorry, karena sebenarnya ini yang kita kirim adalah array. Seperti itu. Oke, kita coba cek dulu ya di sini. Oke. Nah, oh sorry, bukan koma tapi panah ya, sama dengan seperti ini bukan koma. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi. Nah, baru berhasil. Jadi tadi bukan koma tapi panah gitu, sama dengan lalu lebih besar dari ini, sama aja dengan compact tadi.
Nah, jadi untuk penggunaan Vue seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai migration ya. Migration ini fitur yang apa ya, cukup keren ya untuk di Laravel ini. Jadi sampai sini aja pertemuannya, kita lanjutin di pertemuan selanjutnya untuk belajar mengenai migration.